Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Pada video hands-on kali ini terkait mata kuliah Jaringan Komputer 3 terkait bagian 5.1.9 paket tracer configure name standar IPv4 ACL. Di sini saya akan melakukan praktik konfigurasi serta melakukan penjelasan terkait dari bagian 5.1.9 ini. Nah, tujuan dari praktik ini adalah memahami cara membuat, menerapkan, dan memverifikasi name standar IPv4 ACL pada router Cisco ya. Jadi name standar ACL itu merupakan access control list yang menggunakan nama sebagai identitasnya dan menyaring paket berdasarkan alamat IP sumber. Pada skenario ini, file server itu memiliki alamat IP 192.168.200.100 dan menyimpan database aplikasi web. Lalu hanya PC1 sebagai web manager dengan alamat IP 192.168.20.4 dan web server dengan alamat 192.168.100.100 yang diperbolehkan mengakses file server. Perangkat lainnya itu harus ditolak. Langsung aja kita ke praktiknya. Di sini presentasenya masih 0 ya. Check result, di sini asesmennya di router 1 semua kita konfigurasikan. Pada part 1 di sini configure and apply name standard ACL. Di step 1 ya, itu verify connectivity before the ACL is configured and applied. Sebelum ACL digunakan, di sini saya terlebih dahulu memastikan bahwa seluruh workstation itu dapat mengakses web server dan file server. Pemeriksaan konektivitas awal itu dilakukan agar dapat diketahui bahwa konfigurasi alamat IP dan default gateway sudah benar sebelum ACL diterapkan. Pertama di sini kita akan membuka PC 0. Kita ke desktop, kita ke command prompt. Kita akan ping menuju web server ya. Sini web server berapa? 100 ping 192 168 100.100. Nah, di sini itu PC 0 ya. Bisa terkoneksi menuju web server. Selanjutnya kita akan ping ke file server. Di sini dia 200.100. Enter. Nah, di sini juga dia terkoneksi ya, PC 0 itu terkoneksi menuju file server. Setelah itu kita akan mengajukan pengujian yang sama. Kita copy dulu. Copy. Kita lakukan pada PC 2. Desktop, command prompt. Paste. PC 2 ke file server, dia juga bisa terkoneksi ke webnya, juga harusnya bisa terkoneksi ya, replay. Begitu juga dengan PC 1. Di sini kita coba, kita memastikan dulu. Kita paste ini ke file server.
dia replay ya, terkoneksi. Lalu ke web dia juga bisa. Di sini sebelum ACL diterapkan, seluruh workstation itu dapat melakukan ping ya, menuju web server dan file server. Di sini ping berhasil, berarti konektivitas awalnya jaringan itu sudah berjalan dengan baik. Lanjut step 2, kita akan configure name standar ACL. Di sini kita akan membuat nama standar ACL pada router 1. Kita ke CLI, kita enable, lalu kita masuk mode konfigurasi, configure terminal. Selanjutnya di sini saya akan membuat name standar ACL ya, dengan perintah IP access list standar. Di sini file bisa di tab ya, server file server restriction. Oke. Jadi perintah ini digunakan untuk membuat standar ACL dengan nama file server restriction. File server restriction. Oke. Udah. Di sini nama itu harus ditulis dengan benar ya, jadi saya memastikan. Karena dia ini bersifat case sensitif, artinya itu pengguna huruf besar dan huruf kecil harus sama dengan yang ditentukan pada modul. Sini kita lihat dulu ya, sebentar. File server restrictions. Oke. Lanjut, kita ini menggunakan perintah ini, permit host 192.168.20.4. Perintah digunakan untuk mengizinkan PC1 yang memiliki alamat IP 192.168.20.4 mengakses file server. Salah. Kita paste, enter. Udah. Lanjut. Yang 100 ini itu mengizinkan web server dengan alamat 192.168.100.100 ya, mengakses file server. Ini copy, paste, enter. Oke, udah. Kemudian kita masukkan aturan terakhir, dini any. Nah, jadi perintah ini digunakan untuk menolak seluruh alamat IP sumber lainnya yang tidak sesuai dengan dua aturan permit sebelumnya. Urutan aturan ACL itu harus diperhatikan karena router membawa ACL dari atas ke bawah. Ketika paket sudah cocok dengan satu aturan, router itu tidak akan melanjutkan pemeriksaan ke aturan berikutnya. Oleh karena itu, aturan untuk PC1 dan web server ditempatkan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh aturan dini ini. Setelah selesai, di sini kita bisa keluar dan
Selanjutnya kita akan memeriksa isi ACL dengan perintah show access list ya. Perintah ini digunakan untuk memastikan bahwa nama ACL, alamat IP, dan urutan aturannya sudah benar. Oke. Di sini menunjukkan bahwa PC1 dan web server itu diizinkan, sedangkan seluruh perangkat lainnya itu ditolak. Lanjut pada step 3. Di sini ya, apply the name ACL. Setelah ACL berhasil dibuat, ACL harus diterapkan pada interface router agar dapat menyaring lalu lintas jaringan. Kita kembali ke mode konfigurasi terminal. Lalu kita masuk ke interface fast internet 0/1 ya. Jadi interface fast internet 0/1 pada router 1 itu terhubung menuju file jaringan file server, yaitu jaringan 192.168.200.0/24. Selanjutnya di sini saya menerapkan name ACL pada interface tersebut menggunakan perintah, kita salin aja ini, IP access group. Copy, paste. Nah, jadi perintah ini itu digunakan untuk menerapkan ACL file server restriction pada paket yang keluar melalui interface fast internet 0/1. Kata out itu menunjukkan bahwa paket akan diperiksa ketika keluar dari router 1 menuju jaringan file server. ACL itu ditempatkan pada interface yang mengarah ke file server agar pembatasan hanya berlaku terhadap akses menuju file server dan tidak mengganggu akses menuju web server. Setelah selesai kita keluar aja. Kemudian di sini kita akan menyimpan konfigurasi menggunakan perintah copy running config startup config. Oke. Jadi perintah itu tadi digunakan untuk menyimpan konfigurasi aktif agar tidak hilang ketika router dimatikan atau dinyalakan ulang. Sini udah oke ya. Nah, di sini part 2 ini verifikasi aja sih ya. Kita disuruh ngeliat setelah name ACL selesai dibuat dan diterapkan, di sini kita diminta untuk memverifikasi konfigurasi tersebut. Jadi perintahnya show access list tadi ya, ini menunjukkan 10, 20, 30, 10 permit host 192.168.20.4, lalu 20 permit host 192.168.100, 30 demi ini. Selanjutnya saya akan meriksa apakah ACL sudah diterapkan pada interface fast internet 0/1. Kita gunakan perintah show IP interface fast internet 0/1, enter. Jadi perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi interface termasuk ACL yang diterapkan pada arah maupun keluar. Di sini jika ACL sudah diterapkan dengan benar, akan ada keterangan outgoing access list is file server restriction. Ini ya, bagian ini. Jadi keterangan tersebut menunjukkan bahwa ACL file server restriction itu sudah diterapkan pada arah keluar interface Ethernet, interface fast internet 0/1. Di sini juga saya dapat melakukan verifikasi ya, memeriksa konfigurasi aktif pada router menggunakan perintah show running config. Nah, di sini pada bagian interface fast 0/1 di sini terdapat konfigurasi ini ya.
bagian ini. Konfigurasi IP Access Group File Server Restriction Out. Dengan demikian ACL itu telah dibuat dan diterapkan pada interface yang sesuai. Dari sini kita udah verifikasi pada step pertama. Selanjutnya pada step kedua, setelah konfigurasi dan penempatan ACL diperiksa, langkah selanjutnya adalah menguji apakah ACL bekerja sesuai dengan kebijakan jaringan. Seluruh workstation seharusnya tetap dapat mengakses web server, namun hanya PC 1 dan web server yang diperbolehkan mengakses file server. Pertama, di sini kita akan cek dari PC 0. Kita ke command prompt. Kita akan diperiksa ping di 100 ya, menuju web server. Di sini dia berhasil, memang harusnya berhasil karena akses menuju web server itu tidak dibatasi oleh ACL. Selanjutnya saya akan ping menuju file server. Jadi di sini 200.100 hasilnya gagal ya, karena PC 0 itu memiliki alamat IP 192.168.20.3 dan tidak termasuk dalam perangkat yang diizinkan. Berikutnya saya akan melakukan pengujian pada PC 1. Di sini kita akan melakukan ping ke web server yang 100 ya. 100 hasilnya berhasil. Ya. Kemudian kita melakukan ping ke file server. Dia juga berhasil karena PC 1 dengan alamat IP 192.168.20.4 telah diizinkan oleh ACL. Lanjut ke PC 2. Ping 100. Ini berhasil ya karena akses menuju web server itu tidak dibatasin. Kemudian ke 100. Ini gagal ya karena PC 2 dengan alamat IP 192.168.10.3 itu tidak termasuk dalam daftar perangkat yang diizinkan. Selanjutnya kita akan masuk ke command prompt pada web server. Kita akan ping menuju file server. Ping 192.168.200.100. Hasilnya saya akan melakukan ping menuju web server. Di sini melakukan ping ya pada file server 200.100. Di sini berhasil karena web server dengan alamat IP 192.168.100 telah diizinkan oleh ACL. Di sini seluruh pengujian selesai ya. Udah kita lakukan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan praktik yang telah dilakukan, name standar IPv4 itu ACL berhasil dibuat dan diterapkan pada router 1. ACL dengan nama file server restriction digunakan untuk mengatur perangkat yang diperbolehkan mengakses file server. PC 1 dengan alamat 192.168.20.4 dan web server dengan alamat 192.168.100 berhasil diizinkan mengakses file server, sementara PC 0 dan PC 2 itu tidak dapat mengakses file server karena tidak termasuk dalam aturan permit. ACL diterapkan pada interface fasilitas 0/1 dengan arah keluar karena interface tersebut mengarah menuju jaringan file server. Hasil pengujian itu menunjukkan bahwa seluruh workstation tetap dapat mengakses web server, tetapi hanya PC 1 dan web server
yang dapat mengakses file server. Dengan demikian, NAME standar ACL telah bekerja sesuai dengan kebijakan jaringan yang ada. Saya rasa cukup dari hands-on 5.1.9 paket tracer configure NAME standar IPv4 ACL yang telah saya lakukan. Melalui praktik ini, saya dapat memahami cara membuat NAME standar ACL, menyusun urutan aturan, menerapkan ACL pada interface router, serta memverifikasi dan menguji hasil konfigurasi. Saya rasa cukup. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.